Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua orang yang belum jawab tadi di belakang, dua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal satu orang itu di tengah itu tadi belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal aidina wal faizin wa ja'alana minal maghfurina wal maqbulin wa ja'alana min ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Kepada kepala sekolah SMP Negeri 2 Kramat beserta dewan guru yang saya hormati, pengurus komite sekolah yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara keluarga besar SMP Negeri 2 Kramat yang siang hari ini kelihatannya subhanallah cerah-cerah semua. Ini wajah-wajah seneng, bong-bong, alhamdulillah, kas badak. Kalimat halal bihalal itu memang singkat tapi isinya cukup luas. Tapi nanti saya nggak lama karena ada pesanan sebentar aja, nanti ada acara yang lebih mulia lagi habis saya di sini, jadi nggak lama. Halal bihalal itu bahasa Arab, susunan kalimatnya dalam Quran nggak ada, dalam hadis pun nggak ada. Halalun bihalalin nggak ada. Tapi kalau kalimat halal itu banyak di Quran, di hadis. Mau lihat berapa kalimat? Banyak sekali. Lalu kalimatnya nggak ada kok kita adakan? Itu hanya nama saja. Isinya silaturahmi. Karena silaturahmi ini dua kalimat yang dirangkai menjadi satu kalimat, satu bacaan. Silah itu artinya tali. Rahmi ini kasih sayang. Jadi tali yang menghubungkan kasih sayang. Kita tahu dan sadar penuh bahwa manusia itu tidak lepas dari salah dan luput. Mohon maaf. Ada makhluk yang nggak pernah salah, selalu benar. Dari mulai diwujudkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, sampai ditentukan oleh Allah meninggal atau lepas, nggak pernah salah, itu benar terus. Malaikat itu dinas itu di Quran. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Enggak pernah berkhianat ke Allah, enggak pernah nentang ke Allah, selalu taat, tunduk, dan patuh ke Allah. Ini satu. Ada makhluk Allah yang enggak pernah benar, selalu salah terus, enggak pernah benar. Siapa itu? Setan. Tolong mohon maaf, ngomong setan jangan ke muka saya agak. Itu ada, itu makhluk Allah yang gak pernah benar. Setan itu. Kalau kita itu di tengah-tengah, kadang-kadang benar, kadang-kadang salah, kadang-kadang kelakuannya kayak malaikat, kadang-kadang kelakuannya kayak setan. Ini kita begitu. Itu disadari atau enggak, diterima atau ditolak, kita itu begitu. Kalau sedang benar ya benar, cara orang Tegal kan lagi loklak ya loklak, gendeng ya gendeng. Doa lagi waras ya waras, doa lagi lempeng ya lempeng. Maka ini kalimat ini minal aidin, ini subhanallah, minal aidin wal faizin. Kita kembali kepada keberuntungan. Dari kalimat Idul Fitri, itu artinya kembali, fitri itu suci. Kita kembali suci. Seperti orang ngomong, saya akan kembali ke Jakarta. Aslinya orang Tegal apa Jakarta? Saya akan kembali ke Jakarta. Aslinya Tegal apa Jakarta? Jakarta. Saya akan kembali ke Tegal. Aslinya Jakarta apa Tegal? Tegal.
Idul Fitri itu artinya kembali suci. Memang kita itu suci, awalnya suci. Kita berangkat dari hadis Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap bayi yang baru dilahirkan ibu itu bersih, nggak punya dosa. Apalagi bayi yang lahir dari suami istri yang sah, laki-laki perempuan yang sah. Dibikin anak lahir dari laki-laki dan perempuan yang nggak sah pun anak tetap suci, nggak ada dosa turunan. Yang salah bukan anaknya, orangnya, orang tuanya. Yang kadang-kadang belum saatnya untuk hadap ke wali, menghadap ke penghulu, tidak sempat, mungkin sibuk dan lain sebagainya. Allahu Akbar. Ini bayi suci. Sampai kapan? Ini. Sampai kapan kesucian kita? Sebelum usia balik. Sebelum usia balik. Kebaikan, keburukan ini ta'alluqnya, mu'allaknya kepada kedua orang tua. Maka orang tua merasa beruntung besar punya anak belum balik melakukan ibadah. Ini yang beruntung orang tua, karena kebaikan itu ta'alluqnya ke orang tua. Orang tua juga merasa rugi besar apabila punya anak belum balik, anaknya nakal, bedut, banyak berbuat maksiat. Ini yang dosa orang tua. Balik itu kapan? Di situ muncul seseorang baru dikatakan balik apabila mempunyai 3 hal. 1, tamamu khamsa asara bizakari wal unsa, sempurnanya usia 15 tahun baik anak laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, wal haid bil unsalitis isinin, pernah mengeluarkan darah haid bagi anak perempuan batasan dari usia 9 tahun. Dan yang ketiga, wal ikhtilam, mimpi mengeluarkan air sperma, baik tidur siang maupun tidur malam. Tidur memang benar tidur atau mungkin ngantuk. Itu kalau sudah balik, Qur'annya jelas, man amila salihan fali nafsi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallami lil abid. Barang siapa yang berbuat baik untuk sendiri, wa man asa'a fa'alaiha, dan barang siapa berbuat maksiat juga untuk sendiri. Wa ma rabbuka bidzallami lil abid, Allah nggak bikin zalim sama hamba, semua dikembalikan kepada perilakunya sendiri. Nah, Allah sayang sekali ke kita. Kalau omongan biasa itu begini, manusia, kamu kan lahir suci, saya beri jatah umur sekian tahun, pakai itu umur. Nanti kamu jatah matinya sekian tahun, itu muncul takdir, itu muncul takdir. Nanti usianya sekian tahun, agar kamu nanti saat pulang ke rahmatullah, meninggal dalam keadaan tidak bergelimangan dosa. Ada alat pembersih dosa yang hubungannya dengan vertikal, yang hubungannya dengan Allah. Ada alat pembersih dosa harian, ada alat pembersih dosa mingguan, ada alat pembersih dosa bulanan dan tahunan. Kalau yang harian, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ini alat pembersih dosa harian. Maka di situ yang 5 waktu punya kewajiban, bukan hanya kewajiban tapi kebutuhan. Saya baca dalam kitab begini, orang kalau mau sholat habis air wudhu dengan baik menghadap ke arah kiblat, kan ada takbiratul ihram. Takbir kan ada 2, ada takbiratul ihram, ada takbir intikal. Takbiratul ihram ini takbir penentuan awal sholat, sekaligus bayin apa yang dia maksud. Kalau takbir intikal itu takbir intikal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, selain takbiratul ihram, seperti mau ruku, mau sujud, bangkit dari ruku, semua itu. Nah, ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah perintah malaikat, ya, ada apa Allah? Ambil dosanya orang itu sebelum sholat. Sebelum sholat zuhur diambil dosanya itu, sebelum sholat asar ambil dosanya itu. Terus berikutnya, kemudian setelah diambil, fawadoa ala rosihi wa atikohi, dosa itu ditaruh di kepala dan di kedua pundak. Fakullama roka'a, maka ketika dia ruku dan itidal, au sajada, kemudian dia sujud, tasakotot anhu dzunubu, dosa ini akan mengalir bersamaan tubuh kita dikala kita sujud. Maka orang habis sholat itu rasanya nyaman sekali karena dosanya barusan dikuras. Ini alat pembersih harian.
Alat pembersih dosa mingguan, sholat Jumat. Alat pembersih dosa bulanan, barusan kemarin puasa Ramadan. 1 bulan penuh. Untuk bapak-bapak mohon maaf, kalau ibu-ibu ini ada 2 versi ini. Kalau ibu-ibu yang sepuh-sepuh mungkin 1 bulan penuh karena harus garing-garing. Iya, harus nom-nom sing ngember. Mungkin sekian hari ya itulah rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah selesai kemarin. Ditutup dengan kalimat yang bagus. Cara Quran ini walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Udah sempurna Ramadan. Perbanyak takbir, tahmid, tahlil agar tergolong orang-orang yang kelebur syukur ke Allah. Paginya habis sholat subuh Idul Fitri. Nah, di situ menerapkan hubungan kita sesama manusia. Ya, duribat alaihimudillatu aina masukifu illa bihablim minallahi wa hablim minannas. Hubungan dengan Allah semua kegiatan aktivitas ibadah ke Allah. Hubungan sesama manusia ini yang perlu proses. Ini perlu proses. Perlu ada tahapan-tahapan yang harus diperhatikan, digarap benar. Hubungan manusia dengan manusia adalah anak untuk minta maaf sama orang tua. Mohon maaf, sepinter apapun anak, secerdas apapun anak, sesukses apapun anak, kalau nggak minta maaf sama orang tua, alamat gagal nanti hidup di akhirat. Betapa hebatnya Alqamah, Qiyamul Lail terkenal, puasa sunnah hebat, sosial hebat. Siapa sahabat yang nggak kenal dengan Alqamah? Tapi saya mau meninggal dunia ditalkin oleh teman-teman sahabat untuk mengucapkan kalimat thayyibah, sulit sekali. Apa salahnya? Satu, suatu saat dia pergi pulang sore bawa oleh-oleh karena rumahnya sama dengan tempatnya sama dengan ibunya. Ibunya tahu, ibunya ngomong, subhanallah, Alqamah hebat ya, ngerti kebutuhan orang tua, kesukaan orang tua, bawa oleh-oleh untuk orang tua. Ibunya ngomong gitu. Sekian menit gak lama, tahu-tahu ibunya tahu plastiknya, wadahnya di luar, tahu-tahu dimakan di kamar cuma suami istri, ibunya gak diberi. Nangis ibunya. Itu yang akan menjadikan gendala Alqamah su'ul khatimah. Cuma itu, gak lainnya, gak ada. Tapi nyatanya setelah ibunya memberi maaf lancar. Cuma waktu itu saya mau taziah, saya belum lahir, jadi gak tahu persis. Belum ada. Kemudian istri dengan suami, tolonglah ibu, sepinter secerdas apapun seorang istri harus usahakan dan upayakan untuk taat sama suami. Sebab surganya istri itu di suami, surganya anak itu di orang tua. Jangan sekali-kali istri bentak-bentak sama suami. Jangan sekali-kali istri menghilangkan kebaikan-kebaikan suami. Apalagi istri sampai ngomong, nyonton tuh wong lanang ayo plong-plong otak. Ayo langkah manfaat. Iya, kelakuannya kayak gitu ya bahaya. Itu nggak boleh ngomong kayak gitu. Jangan kayak gitu. Hormati suami, istri surganya di suami. Tapi suami pun nggak boleh mentang-mentang. Suami juga harus ada tuntutan itu. Banyak nanti suami yang gagal masuk surga nggak jadi lantaran istrinya ditelantarkan ketika hidup. Itu amanat. Suami kalau mau galak-galak sama istri, ingat waktu sakit. Kalau waktu muda nggak sakit itu tahu hebat kenteng pentolan. Katon gagah kumis seperti pelintir. Engkau mulai stroke, mulai kiplik. Allahu Akbar walillahilham. Istri yang menjadi tumpuan. Suami istri sudah. Yang ketiga, ngapunten, karena hidup kita di masyarakat, di lingkungan, di dinas, berarti ini ada struktur kedinasan yang menjadi kelompok orang-orang yang di atas beri maaf kepada orang-orang yang di bawah. Yang di bawah pun minta maaf kepada yang orang-orang yang termasuk di atas. Kita saling membutuhkan sekali-kali. Enggak ada orang yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hidup di masyarakat juga begitu. Itu aja yang bisa saya sampaikan.
karena mungkin masih ada yang cara yang lain. Saya Heri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah walhamdulillahirabbil alamin.